Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pak Heru yaitu menggantikan Anies Baswedan menjadi PJ di Gubernur DKI Jakarta. Artinya pejabat negara yang dipilih, yang ditunjuk langsung oleh Pak Jokowi ini punya rekam jejak yang kalau kita melihat dari berita ini seperti ini. Akan demo arwah minta KPK dan Polri periksa Heru Budi Hartono terkait kasus lahan Cengkareng. Ini melihat dari 9 Oktober 2022 banyak spekulasi di masyarakat, bahkan tidak hanya masyarakat, bahkan Komisi 2 DPR, Heru Budi harus jawab tudingan negatif terkait kasus korupsi dan syarat muatan politis. Ini apakah benar atau tidak syarat muatan politis ini kan masih belum jelas bagaimana apa yang terjadi sebenarnya begitu kan. Dan bahkan apakah jangan-jangan Pak Heru ini ditunjuk langsung terus kemudian karena ada hal politis atau tidak, atau jangan-jangan karena dekat dengan Pak Jokowi. Mari kita analisa bersama. Seperti ini di Twitter. Seperti ini di Twitter lagi ramai sekali tentang Pak Heru ini. Politisi Golkar ingatkan Heru Budi jangan hanya layani nafsu Ahoker, bisa peruncing polarisasi. Ini sudah diingatkan sebenarnya. Dan bahkan di sini nih, dia diutus untuk mengobati luka kekalahan Ahok dan Ahokers. Ini yang saya bacakan dari netizen di Twitter yang lagi rame ya. Jongos Jinadun, beginilah hasil bila penunjuk PLT gubernur dipilih oleh penguasa. Seharusnya menimbang dengan bijak masukan dari tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama, anggota DPRD yang punya integritas dan independensi tinggi, bukan karena kedekatan dengan penguasa yang bisa saja ada intervensi kebijakan. Belum apa-apa udah dungu, siapa dulu orang yang milih si Raja Dungu? Ingat, masyarakat DKI sudah nyaman 5 tahun bersama Anies Baswedan. Ada sedikit kebijakan PLT ini bikin gerah, masyarakat akan bereaksi. Mungkin rakyat Indonesia sengaja dibikin terpolarisasi agar terpecah belah, dikalahkan bawah. Bahkan sehingga penguasa enak ngatur kepentingan kelompok mereka. Kalau istana cerdas tentu tidak akan pilih orang-orang Ahok. Ya, perlu diingat bahwa dulu itu pernah menjadi wakilnya Ahok. Waktu itu masih jalur independen ya. Tetapi belakangan itu akhirnya dia memilih menjadi wali kota begitu kan. Ini program dia ingin kelihatan lebih baik dari Anies, tapi belum tahu caranya. Banyak yang akan masyarakat berspekulasi akan dirubah, apakah ini tentang politisasi atau apa, atau karena memang kekalahan di 2017 sehingga diberikanlah Pak Heru ini. Bahasa masalah Ahok sudah selesai, jangan ungkit lagi masa lalu itu. Kerjakanlah lebih baik lagi. Jika antum akan mencalonkan pilkada gubernur DKI, perbaiki value rakyat, pertajam pembangunan Pak Anies, jangan korek-korek lagi barang besi yang jadi sejarah. Pejabat produk rezimnya pasti cuma melaksanakan pesanan rezim. Jadi kalau ada perubahan yang signifikan bukan karena Pak Heru yang super, tapi pasti karena Anies dan Reza banyak tinggalkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dengan mudah dan baik. Lah wong biasa terima perintah ya begitu, DP model daripada modal. Utusan kacung istana oligarki ini banyak sekali yang saya bacakan. Ini adalah komentar-komentar netizen begitu kan di Twitter. Tidak diadakannya pilkada 2022 di semua daerah dan diganti PLT pilihan presiden. Memangnya hal positif apa yang kalian harapkan dari rezim pendusta? Semua pimpin dan pejabat yang menjadi boneka dan budak akan ketiban sial. Itu pasti. Peringatan bagus tapi nggak faktual. Lah wong dia jalankan misinya kok. Ini banyak sekali yang mentweet ya ini. Semestinya begitu, kalau ditunjuk jadi pejabat maka tunjukkan kinerja yang baik. Kalau Anda layak ditunjuk, jangan sampai pusat salah tunjuk. Tetapi analisa-analisa seperti ini, mari kita lihat ke beritanya seperti ini. Ini beritanya, mari kita analisa bersama. Akan demo arwah minta KPK dan Polri periksa Heru Budi Hartono terkait kasus lahan Cengkareng. Ini dikutip dari Republika Merdeka, puluhan orang yang tergabung dalam aliansi rakyat waras hukum
atau Arwah akan menggeruduk Mabes Polri di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, menuntut agar Kepala Sekretariat Presiden Kasatpres Heru Budi Hartono diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cengkareng. Bahkan di sini disebutkan hal itu disampaikan oleh Koordinator Lapangan atau Korlap Arwah, Osman Pelu. Osman mengatakan sekitar 50 orang dari Arwah akan menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri di KPK pada Rabu 12. Ini usut tuntas dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2015-2016 yang melibatkan Heru Budi, mantan Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Badan Aset BPAKD. Osman, ujar Osman dari koordinator kantor berita politik RML. Ini sudah menunjukkan bahwa jejak dari Pak Heru ini sudah ada jejak yang tidak baik begitu. Kalau ini benar-benar terjadi, maka di sini dikatakan dari Pak Osman meminta Polri maupun KPK memanggil dan memeriksa Heru dalam kasus yang terjadi di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Osman menduga Heru menerima fee dari penjual atau pemilik lahan tanah Cengkareng sebesar 30 miliar. Ini harus diperiksa betul. Kalau KPK sudah independen misalnya, maka setidaknya harus diperiksa Pak Heru ini. Ini fee-nya 30 miliar kalau dikatakan seperti ini begitu. Lah Pak Heru harus memberikan komentar atas tudingan-tudingan seperti ini begitu kan. Ini baru jadi PJ begitu kan. Jadi PJ itu ya seharusnya memberikan komentar apakah benar yang dituduhkan selama ini mendapatkan fee dari tanah Cengkareng sebesar 30 miliar. Ini perlu digarisbawahi. Segera tetapkan status hukum Heru Budi Hartono karena diduga merugikan uang negara senilai 600 miliar, pungkas Osman. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa apakah Pak Heru ini punya rekam jejak yang baik atau jangan-jangan ini menjadi satu bola liar di masyarakat. Kenapa KPK selama ini ngotot sekali untuk mentersangkakan Anies padahal tidak ada bukti sama sekali begitu kan. Kalau Pak Heru ini ada yang mengatakan 600 miliar, ini perlu digarisbawahi apakah benar atau tidak, dan bahkan Pak Budi Heru harus berkomentar di media apa yang sebenarnya terjadi begitu, menerima atau enggak begitu. Apakah ini jangan-jangan politisasi begitu kan. Bahkan KPK harus menyelidiki ini, tidak hanya diam-diam dong, tidak hanya orang-orang yang tidak korupsi lalu kemudian ditangkap. Fokuslah seperti ini, yang laporan-laporan yang sudah jelas begitu. Maka dari masyarakat juga meminta seperti itu begitu. Dan bahkan ini Komisi 2 DPR Heru Budi harus jawab tudingan negatif terkait kasus korupsi dan syarat muatan politis. Ini harus dijawab betul ya. Oke, dikutip dari harianterbit.com, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus menilai penjabat PJ, Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus menjawab berbagai tudingan negatif yang diarahkan kepada yang bersangkutan. Dan bahkan banyak tudingan dan nada miring dari kelompok masyarakat ini perlu menjadi perhatian serius yang harus dibuktikan oleh Pak Heru Budi Hartono, kata Gus Pardi di Jakarta Selasa. Menurut dia, penunjuk Budi Heru Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta dituding syarat muatan politis dan dinilai bukan didasarkan fakta profesionalisme. Ya seharusnya kalau ada kedekatan dengan Pak Jokowi pasti yang dekat yang dipilih, karena Indonesia itu pada hakikatnya ya istilahnya kalau tidak punya orang dalam kira-kira besar kemungkinan jauh begitu kan, kira-kira seperti itu. Karena banyak di Indonesia selama ini begitu kan, pasti apa yang selama ini benar atau tidak ya harus diungkapkan yang benar begitu. Jadi Pak Heru harus menurunkan komentar apakah muatan politisi atau didasarkan pada faktor profesionalisme. Ini yang menjadi catatan penting bagi kita kepada demokrasi kita begitu kan. Jangan-jangan hanya karena kedekatan lalu kemudian diambil, bukan itu, tetapi bagaimana kemampuan dan mengelola pemerintah itu yang lebih baik, bukan unsur politisasi dan sebagainya. Memang banyak kepentingan-kepentingan yang selama ini kalau saya menganalisa kepentingan-kepentingan terselubung bagi mereka penguasa demi kepentingan diri pribadi begitu. Selain itu dia menilai Heru Budi juga dinilai mempunyai rekam jejak yang kurang bersih dan kerap bersinggungan dengan kasus korupsi di Jakarta. Ini perlu diingat.
Dan bahkan dia menambahkan dalam jejak digital nama Heru Budi Hartono juga disebut banyak tahu terkait kasus dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng dan rumah sakit Sumber Waras yang diduga melibatkan Basuki Cahayapurnama Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini harus diusut tuntas begitu. Walaupun BPK menemukan satu titik temu, tapi apakah KPK berani untuk mengusut ini? Nah, jangan-jangan independensi ya terhadap KPK mungkin sudah pudar begitu kan. Ini harus dicatat betul ya, agar demokrasi kita itu lebih baik begitu. Banyak pihak merasa khawatir Heru Budi akan mengubah berbagai kebijakan Anies yang tidak sesuai dengan pemerintah pusat, seperti reklamasi, serta keraguan terkait kemampuan Heru Budi menjaga netralitas ASN kepada pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024. Karena itu, dia meminta Heru Budi harus mampu menjawab dan membuktikan berbagai tudingan yang dilontarkan kelompok masyarakat, termasuk menepis stigma negatif yang beredar bahwa Heru Budi dipilih lebih karena kedekatan dengan Jokowi dan bukan berdasarkan profesionalisme. Ini yang terjadi selama ini di Indonesia begitu kan. Karena memang sudah dekat, kerabat, itu banyak yang dipilih kira-kira seperti itu. Karena Indonesia itu ya mengalami seperti ini. Tidak hanya di pemerintahan, di instansi manapun. Kalau sudah punya orang dalam, ya masuk walaupun bukan kapasitasnya begitu kan. Jadi itu tidak heran begitu. Menurut dia masyarakat sudah ragu dan tentu akan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan sebagai pengganti Anies yang dinilai banyak pihak berhasil memimpin DKI Jakarta. Dan itu harus mampu dijawab dan dibuktikan oleh Pak Heru Hartono katanya. Nah, ini harus memang benar-benar dibuktikan selama 1 tahun ini, 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya, untuk menjabat sebagai PJ di Jakarta ini. Artinya analisa bahwa karena bukan ini, seorang presiden siapapun harus independen terhadap masyarakat. Bukan hanya karena kedekatan, bukan hanya karena keluarga, bukan hanya karena tetangga dan siapapun begitu kan. Pak Jokowi sudah mengatakan kepada teman-teman SD Pak Jokowi mulai dari SMP, SMA, jangan bawa-bawa nama saya dan jangan menjual nama saya. Katanya seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang selama ini kita lihat begitu dari Pak Heru ini, ya, ada yang berspekulasi bahwa ada dugaan bahwa karena kedekatan dengan Pak Jokowi, ada yang mengatakan politisasi, ada yang kedekatan tidak sesuai dengan standaritas profesionalisme. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan publik begitu kan. Ya, memang ini adalah kebebasan berdemokrasi, siapapun boleh memimpin, tapi perlu dicatat bahwa seorang pemimpin dan memilih pemimpin harus sesuai dengan apa yang kita bangun untuk masa depan Indonesia. Bukan hanya kedekatan, bukan hanya sebagai teman dan sebagainya, tapi kemampuan untuk mengolah itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya ya kita harus bersama-sama bergandengan tangan siapa yang layak menjadi pemimpin begitu. Tidak hanya di Jakarta, dimanapun begitu kan. Ini menjadi catatan penting. Kalau ada hal yang politisasi, ini yang sangat dirugikan oleh masyarakat bangsa kita. Kapan Indonesia mau maju kalau seperti ini terus begitu? Kira-kira seperti itu analisa saya. Yang kedua adalah kesimpulan dari saya bahwa seorang pemerintah dimanapun harus mengedepankan asas demokrasi, independensi terhadap masyarakat, pro terhadap masyarakat. Jadi artinya ya kalau ada tudingan-tudingan seperti itu, Pak Heru harus memberikan klarifikasi secepatnya begitu, biar tidak menjadi bola liar. Selama ini pemerintah, apa yang dituduhkan oleh masyarakat, apa yang diduga oleh masyarakat, bahkan sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan menjadi spekulasi. Tentu seperti ijazahnya Pak Jokowi yang dianggap palsu oleh Pak Bambang Trimulyono begitu. Seharusnya biar tidak ke pengadilan, biar tidak menjadi bola liar di masyarakat, biar masyarakat tidak saling begini begitu, akhirnya tunjukkan aja ijazah yang asli, kan beres, semua akan percaya. Dan walaupun ditunjukkan yang asli kemudian ada orang yang tidak percaya, itulah yang kemudian orang yang hanya membelah bangsa kita. Kira-kira seperti itu. Karena sudah ada bukti semua. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.